Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kami atau kita semua akan mengangkat topik mengenai pengelolaan minyak jelantah, kemudian terkait dengan isu lingkungan yang disebabkan oleh minyak jelantah itu sendiri. Dan alhamdulillah kita semua pada malam ini telah dihadiri oleh 2 orang narasumber hebat kita. Kayaknya boleh kita malam ini santai aja Bang ya. Jadi nggak terlalu formal lah, jangan terlalu kaku kan. Jadi kita ya santai lah kita supaya tersampaikan nanti informasinya kepada pendengar kita kan. Mungkin kepada Bang Pak Habib, saya panggilnya Pak atau Bang ya, supaya lebih baik. Abang ya. Mungkin kepada Bang Habibi boleh sedikit dikenalkan lah masalah tentang dari mananya gitu kan, tentang Bang Jatah juga, setidaknya perkenalan dari awal dulu gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Pertama saya berterima kasih sekali kepada adik-adik semua ya, Haikal, Esther dan kawan-kawan yang lain sudah mau mengangkat isu lingkungan dan melibatkan Bang Jatah. Nah, ini sebuah penghargaan yang luar biasa menurut kami ya. Karena Bang Jatah ini sudah lahir kurang lebih 5 tahun yang lalu. Baru kali ini kita diundang podcast ya. Kalau yang lain sudah ada sih. Alhamdulillah kami bersyukur anak muda ada yang mau mengangkat tentang isu lingkungan. Baik. Perkenalan nama saya Muhammad Andri Habibi ya, di Bang Jatah saya selaku direktur utama. Nah, background saya ya wira swasta. Selain itu juga mengketuai organisasi lingkungan dan organisasi kemasyarakatan. Nah, Bang Jatah ini singkat cerita, Bang Jatah ini lahir pada tahun 2021. Setelah itu kami berdua sebagai pengurus Karang Taruna, saya ketua, Pak Sukis adalah sekretaris. Nah, di saat awal COVID orang semua macet ya, tidak boleh kemana-mana, usaha ekonomi terbatas ya, mati langkah masyarakat saya itu. Jadi kami mengambil sebuah inisiatif apa usaha yang bisa berjalan di tengah COVID. Di saat itu kami mencoba menggagas sebuah bank sampah. Kenapa bank sampah? Karena sampah ini tidak pernah habis ya. Artinya kebutuhan kalau dia menjadi sebuah produk hilir, bahan bakunya tidak akan pernah habis selagi manusia itu masih hidup. Sampah ini nggak akan berhenti ya. Nah, kita melihat nih kebutuhan bahan baku ini tidak pernah habis. Artinya kita akan selalu bisa memproduksi produk hilir dari sampah. Singkat cerita, kami terkendala di pergudangan. Nah, kan itu sampah itu kan butuh tempat yang besar. Ya. 1 ton sampah aja mungkin tidak bisa di ruangan 2x2 atau 2x3. Kami terkendala itu. Akhirnya ketemulah dengan temannya Pak Sukiswanto. Kami dapat sebuah informasi, ternyata jelantah saat ini menjadi sebuah komoditas ekspor, dijadikan bahan baku biodiesel. Iya, bahan bakar ya Pak ya. Iya, biosolar sekarang kan. Tapi lebih dia ke B100 biodiesel. Nah, kami melihat wah, masa iya gitu ya. Ini suatu peluang nih, kami ngelihat ini sebuah peluang. Kenapa? Karena setiap rumah tangga pasti punya jelantah. Iya. Ya mereka peduli tidak mengumpulin jelantahnya atau mereka lebih senang mencemari lingkungan. Iya. Nah, kami create lah. Singkat cerita kami create minyak jelantah nih. Awalnya itu kami peresmian atau launching Bang Jatah tanggal 28 Agustus 2021 di saat acara resesnya anggota dewan. Nah, kenapa kami ambil di reses anggota dewan?
karena kami kondisinya saat itu memulai usaha bukan dari nol, tapi dari minus. Oh, Oh. dari minus ya. Minus. Jadi dimulai not for zero, tapi Iya. for minus. Dari minus. Nol. Orang banyak mulai dari. Kalau nol Dari kan nol. nol masih Iya. minus. Nah, ini kita dari minus. Nggak punya apa-apa. Bahkan utang yang ada gitu. Itulah yang dia minus Iya, ya. iya. Iya betul. Modalnya semangat. Modalnya semangat gitu. Kami semangat karena semangat itu adalah modal utama dalam Menjalani. apalagi berwirausaha. Iya, betul. Nah, seperti halnya Henry Ford. Henry Ford itu tuh menciptakan mobil Ford itu tidak dengan kondisi dia kaya raya, tidak punya relasi, dia tidak punya kemampuan. Yang modal utamanya adalah semangat. Modal semangat sehingga terciptalah mobil Ford saat ini. Iya. Ya kan? Juga dia menciptakan sebuah inovasi mobil Ford dengan V8. Nah, mesin V8. Nah, itu sama modalnya semangat juga. Nah, kami dengan modal semangat juga Tuhan bantu. Iya. Launching di awal dibantu oleh reses anggota dewan. Ada forum. Belum selesai acara anggota dewan, udah dapat lagi telepon dari Ibu Lurah saat itu. Oke. Lurah Bazari. Ternyata Ibu Menteri datang hari itu. Berarti banyak yang support ya, Pak ya? Datang hari itu dan bawa bantuan. Mm. Nah, kami singkat cerita kami dapat bantuan dari Kementerian Sosial saat itu. Disitulah kami mulai melangkah. Mm. Nah, mulai dari nol. Iya. Mulai dari nol dan naik sedikit ya. Mulai dari nol. Kami terus berjalannya waktu, ya. Kami tidak memulai jangan jual beli, tabungan justru. Oh. Karena dengan tabungan ini kan kita tidak mengeluarkan modal. Iya. Nah, gajah orang Benar, gabung. benar. Nah, Tapi di tengah perjalanan ada modal, kami yang jual beli gak kami lakukan. Karena dengan keuntungan jual beli inilah untuk mensupport kegiatan program tabungan tadi. Oke. Nah, kenapa kami mengambil konsepnya tabungan? Karena banyak pemain, karena Jalan Tani dari tahun 2015 sudah ada. Mm. Banyak pemain yang mereka fokus pada jual beli, fokus UMKM, ya kan, restoran. Iya. Nah, gitu. Sehingga potensi pencemaran lingkungan dari rumah tangga juga terabaikan. Nah, kami melihat ini sebuah peluang. Dia tidak mengambil pasar itu, kami mengambil pasar itu. Dan cerita kami mempunyai visi Bank Jatah ini menjadi sebuah bank alternatif. Nah, kami kembangkan lagi konsepnya menjadi sebuah bank alternatif, Bank Jatah. Sampai tahun ketiga, Pak ya? Iya, 2024. Kami 2001 sampai 2024 itu tuh kami mengadopsi konsepnya pemberdayaan masyarakat. Jadi kami bangun unit bisnis per kelurahan dengan sistem bagi hasil. Jadi masyarakat tuh kami kasih yang menjadi unit bisnis kami 70% dari selisih jual. Nah, itu gede tuh. Kami cuma dapat 30%. 30% itu pun kami tidak ambil semua. Kami alokasikan lagi untuk reward nasabah. Kita keluarkan lagi untuk bagi hasil. Kami membangun branding dulu, membangun Iya, benar-benar. emosi masyarakat. Kami membangun kepercayaan masyarakat selama 3 tahun. Setelah 2000, singkat cerita, kami dibantu juga oleh PHR. Kebetulan pendampingnya Umri sendiri pernah tahun 2024 ya. Iya, Nah, 2024 damping oleh Umri. Ya. Di 2025 kami lebih mengembangkan lagi konsep Bank Jatah ini dengan konsep affiliate marketing. Udah ke affiliate ya. Nah, 2025 Januari awal kita sudah memakai konsep affiliate marketing. Berarti udah termasuk berkembang banyak ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, jadi kenapa kami memulai dengan konsep memilih pola itu? Karena agar masyarakat lebih banyak terlibat. Ah, benar sih. Nah, tujuannya adalah agar masyarakat lebih banyak terlibat. Terus agar masyarakat lebih banyak peduli terhadap lingkungan. Dan agar masyarakat lebih banyak ekonominya bangkit. Nah, kebayang
dia kan di program affiliate itu ada rewardnya, ada jalan-jalan, ada Android, ada motor, ada mobil, sampai rumah senilai 350 juta. Oh, itu nanti affiliate-nya itu berupa melalui aplikasi atau gimana konsep Web aplikasi. Oh, aplikasi ya. Ya, kita sudah. Berarti kurang lebih sama mungkin dengan affiliate yang ada di TikTok, kan ada juga tuh kan, Ya. affiliate atau di Konsep Shopee ya banyak kan. Iya. Konsepnya mirip ya. Konsepnya jejaring kan. Iya, betul betul. Dia kan ada MLM, ada affiliate marketing, ada viral marketing. Iya. Nah, kalau TikTok, kalau Shopee itu kan affiliate marketing. Iya, betul betul betul. Benar. Oh, berarti itu apa namanya? Pelakunya itu sekarang udah tersebar atau masih di sekitaran Rumba ya? Atau udah tersebar ke merata gitu, ke Pekanbaru gitu kan? Alhamdulillah saat ini kita sudah punya unit bisnis itu 50 lebih Wow, se-provinsi banyak Riau. Oh, ya, Pak. Banyak berarti ya, Pak. Se-provinsi Riau. Tiga Oh, unit keren. bisnis ya. Iya, iya. Unit bisnis ini, satu unit bisnis ada 30, ada 100 Nasabahnya. Nasabahnya ya. Ini perwakilan kami. Oh gitu. Ya, perwakilan Setiap unit. perwakilan ya, per unit lah ya. Iya. jatuhnya. per unit. Kalau di Bandung unit cabang lah gitu kan. Oke, oke. Ini kayaknya lebih apa namanya? Nah, Akan lebih menarik nanti kita Iya. bahas di Iya. tengah ya. terus pun, Jadi kita nggak deh potensi yang bisa diberikan oleh Bang Jata untuk masyarakat. Cuman dengan mengajak orang peduli terhadap lingkungan, ya kan? Ya kan ngajak orang kan, affiliate kan ngajak orang kan? Betul, Iya. betul. Nah, ngajak orang ikut peduli. Kalau Bang Jata mengajak orang untuk peduli terhadap lingkungan. Lingkungan. Jangan buang jelantah ke tanah karena Iya. akan merusak lingkungan. Iya. Jangan dikonsumsi karena akan merusak kesehatan Iya, keluarga. benar. Nah, gitu. Nah, dengan mereka melakukan program affiliate marketing, mereka bisa punya rumah gratis. Kebayang nggak? Mohon maaf, mungkin yang ekonomi di bawah yang Iya. saat ini dia tidak punya rumah, Dia cuma bisa. gajinya pas-pasan, Di bawah UMR lah ya. bawa UMR, dia bisa punya rumah senilai Rumah. 350 juta. Tipe Iya, benar. 345 itu. 45 ya. Oh, 45. termasuk besar itu. Bayang nggak? Iya, iya. Cuma ngajak orang peduli, bukan jual beli, bukan menjual loh. bukan jualan Kita ngajak produk. orang peduli lah ya. Iya, Jual cuma produk. peduli lingkungan aja. Nah, Iya, iya. betul. Benar sih. tahun ini kita akan coba meng-create juga nanti dengan menambah produk sampah mungkin. Cuman kita lagi persiapan sistem yang lebih luar biasa lagi. Lebih menarik ya, Pak. Tahun ini kita kerjasama dengan platform, sebuah platform yang mana nanti dari tabungan nasabah dia bisa belanja atau ngisi token, beli pakai internet, dan belanja produk kemitraan, contoh belanja ayam penyet atau beli beras gitu. Iya, iya. Dan dia dapat cashbacknya itu jadi poin, jadi bonus. Bayang nggak deh, pengeluaran dia yang dari bangun tidur Iya. sampai tidur kembali akan jadi uang buat pemasukan buat mereka. Betul, 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 betul. Menarik lah itu, Pak. Transisi. Masih banyak itu. Nah, kita juga sesuaikan dengan trennya saat ini. Nah, Benar. anak muda sekarang kan sukai belanjanya nggak pakai uang cash, Iya. pakai QRIS. Kiri. Wallet. Itu juga nanti nasabah belanja pakai QRIS dapat cashback, jadi bonus. Iya, benar. Segala sisinya udah jadi bonus sekarang ya. Sudah kita ramu Sudah dipikirkan ya dari bagaimana Cuman dari jelantah deh. Nah, itu cuman baru dari jelantah. Baru satu apa ya? Satu item lah ya. Iya. Atau nanti dia produk kemitraan dan transaksi. Iya, Oh, gitu. banyak juga, Pak. Apa namanya? Ini kan kita kalau mengaji dari sisi bisnisnya lah barusan ya kan. ya. Tapi kalau kita kaji dari apa namanya dampaknya lah terhadap lingkungan, kami juga minta pendapat dari Bang Sukis juga boleh ya kan. Itu mengenai dampak buruknya lah dari pembuangan minyak jelantah ini secara Iya. sembarangan. Kira-kira menurut Abang lah gitu kan. Baik. Ah, ah. Jadi tadi ya kegiatan kami selain bisnis, kami yang utama sebenarnya yang di bawah layar itu semangat kami apa kami bertahan itu. Kami setiap hari mengedukasi orang. Jadi di mana ada komunitas kita datang, kemudian ibu-ibu majelis, terutama ibu-ibu ini ya, arisan gitu kan, perkumpulan di masjid di mana-mana aja lah yang ada orang berkumpul kita datang. Ya dengan tentu dengan komunikasi di awal kita lakukan edukasi.
Ya. Edukasi itu apa? Yang pertama, kita ngajak tadi programnya adalah mengajak orang untuk peduli lingkungan. Pertama itu ya. Kedua, menyelamatkan kesehatan dan kemudian menyelamatkan kantong gitu. Nah, dari segi lingkungan gimana? Nah, ternyata jelantah ini pernah makan gorengan? Iya, Pak. Kalau Sering ya? gorengan kalau sudah rasa agak getir di tenggorokan itu hati-hati. Bisa jadi jelantah dipakai berulang. Dalam beberapa jurnal kita bisa lihat salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Amerika University ya, salah satu universitas tertinggi di Amerika, Harvard, mengatakan bahwa satu penelitian mengkonsumsi jelantah secara berulang dapat menyebabkan gugur radikal bebas tubuh kita itu jadi racun. Pertama ada kesehatan. Untuk lingkungan bagaimana? Ternyata kalau pernah coba praktek di rumah ada jelantah. Kalau jelantah dituang ke rumput atau ke bunga, itu langsung mati. Seperti pestisida gitu. Oh, Bayangkan, iya. mati. Kenapa? Karena dia menjadi racun baik untuk kita maupun tumbuhan dan otomatis. Dan biasanya jelantah yang sudah kondisi sudah dipanaskan itu namanya FFA, kadar lemak jenuhnya sudah naik. Ini sangat berbahaya untuk lingkungan dan makhluk hidup. Lalu mengapa jelantah itu kalau sisa piring, kita kalau di wastafel itu menyumbat lama-lama itu sumbat ya. Betul, betul. Itu disebabkan oleh pembekuan daripada jelantah. Jelantah sifatnya kalau kena air dia akan membeku Beku ya. dan dia akan bercampur bakteri maka menjadi gumpalan. Maka dipecahkan kenapa? Dengan biasanya dengan garam apa namanya NaOH atau orang bilang soda api, racun api, racun api. Pecah deh gitu. Karena memang dikembalikan ke asalnya, dipecahkan yang gumpal. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bicara kecil saja langkah di Pekanbaru contoh. Penduduk Pekanbaru ada 1 juta untuk penelitian ya, 1.200.000 terakhir sensusnya. Kita anggap setiap rumah itu ada 4 orang, 1 jiwa per rumahnya perakai. Berarti ada 250.000 yang setiap bulan orang membuang jelantah melalui selokannya. Anggap 1 liter di 1 rumah. Bayangkan 250 ton kilo, 250 ton berarti ya. Iya. Jelantah dibuang setiap hari di rumah masyarakat. Kami bisa bayangkan itu, dan ternyata air yang terkontaminasi dengan jelantah itu untuk menetralkannya 1 liter jelantah dapat mencemari 1.000 liter air. Itu diteliti ada. Ini dahsyat. Ini saya bilang ini bukan kerjaan mudah mengedukasi, tapi ini kami lakukan. Dan kami terus lakukan bahwa orang paham atau tidak, karena sebagian masyarakat juga apatis, kan cuma sedikit gitu kan. Iya, betul. Tapi setetes itu kalau ditumpahin menjadi banyak gitu kan. Benar-benar. Jadi karena setetes itulah menjadi banyak. Maka kita lakukan edukasi terus ke masyarakat, lakukan edukasi bagaimana so menjaga. Karena ini penting. Anda sekarang kalau hujan mengeluh banjir, kenapa banjir terjadi? Karena ulah kita juga itu. Kenapa? Kita nggak menjaga dari hal yang paling kecil sederhana. Iya. Kita nggak usah bicara sampah yang nampak lah. Kalau ini jelas plastik kelihatan, Iya. dia akan ngapung. Tapi minyak ini nggak nampak, tapi dahsyat efeknya. Nah, itu bagi lingkungan. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa jelantah yang dibuang secara tidak dikelola dengan baik, nanti perairan kita maka ini sangat berbahaya. Efeknya bukan sekarang, setahun, 20 tahun sampai Masa mendatang. puluhan tahun mendatang, anak cucu Iya, kita jangan sampai dia kehilangan sumber air bersih. Kenapa? Iya. Karena kita mencoba 1 liter 1.000 liter air gitu kan. 1/1000 ya. Iya. Jadi rusak lingkungan, ya rusak air, tentu anak cucu kita ya. Ini lingkungannya efek tadi ya. Betul, betul. Dan efek-efek yang lain dari kesehatan juga luar biasa. Kalau kita lihat jelantah itu kalau dikonsumsi secara kontinu, salah satu yang menyebabkan radang tenggorokan yang paling sederhana, nanti paling parah bisa bahkan menyebabkan Kanker ya, kanker. Kak. Benar-benar. Kenapa kanker ya? Karena gugur radikal bebas kita diikat oleh oksigennya oleh jelantah yang mahal dalam darah, Iya. yang menyebabkan kenapa orang muda sekarang banyak stroke, terus Iya. kemudian Iya. kolesterol sudah tinggi karena konsumsinya junk food semua. Iya, benar-benar, Pak. Suka jajan kan? Iya. Iya, pasti. Suka lemak nugget, gitu ya. goreng. Iya. Ini hati-hati, nampak kita perlu edukasi. Nah, inilah tugas kami, salah satunya mengapa kami lakukan ini terus menerus kontinu agar masyarakat sehat. Selain sehat, lingkungannya sehat, kesehatan badannya dan sehat juga kantongnya. Nah, Betul, betul, betul. Betul sih, nah, Pak. ini bisa kantong nanti kita bicara kan. Aduh. Gitu. Menurut Bapak, kenapa kesadaran masyarakat soal jelantah ini masih kurang? Hmm. Menurut Bapak gimana?
Boleh, ada Pak ini. Sebenarnya gini sih, kalau saya ngeliat pada dasarnya manusia itu mau melakukan sesuatu kalau dia untuk, biasanya gitu sih. Iya Ya. sih benar. Ya. Nah, orang lihat jelantah ini mungkin ngelihatnya dari keuntungan mungkin kecil gitu loh, ya kan. Terus kalau dia lakukan kadang dia nggak dapat apa-apa. Ada feedback. Betul, nggak dapat feedback. Nah, apalagi kalau dia buang ya dia nggak apa. Terus kalau ngajarin orang dia nggak dapat apa-apa. Jadi sehingga kepeduliannya kurang terhadap orang. Mm-mm. Apalagi untuk peduli terhadap ngajak orang untuk peduli lingkungan, karena dia nggak dapat apa-apa. Iya Gitu. sih. Ada feedbacknya ya. Jadi dengan adanya feedback, jadi dia Iya. ya Nah, Terpacu lah terpengaruh untuk maju. ya, untuk mau menjaga lingkungan ya Pak ya. iya. Jadi kalau kami mengatakan nih gerakan adalah sebuah gerakan revolusi Revolusi. limbah rumah tangga. Mm-mm. Nah, ini sebuah revolusi. Kalau orang dulu revolusi industri kan, Iya. revolusi kemerdekaan, ini revolusi limbah rumah tangga. Baru mau tahu. Iya. Belum ada kalau saya bilang belum ada di dunia Belum ada. Belum ada. sebuah gerakan ya revolusi limbah rumah tangga yang mana memberikan feedback lingkungan, kesehatan dan juga ekonomi. Gitu loh. Kenapa orang banyak tidak peduli? Ya, Ya karena nggak merasa keuntungan. untung. Untung aja dia gitu ya. Tapi kalau dia dikasih keuntungan dia pasti mau. Itu sih Benar. naluri normal manusia lah ya. Ya saya pribadi aja ya Pak lihat minyak jelantah di rumah kadang ini dikemanain, Iya. buang aja lah gitu kan. Padahal jelantah tuh nggak ada basinya kan. Iya. Mau setahun nonton asal ditutup, tidak bercampur air, dia nggak akan basi. Nggak akan basi Dia dia. kalau tahu basi ketika bercampur air karena ada bakteri. Iya. Oh iya iya. Ketika minyak doang, tahunan pun nggak akan hilang, nggak akan basi. Aroma tuh seperti jelantah. Gitu. Iya. Tapi pernah dapat salah satu konsumen kami kita dia nyetor minyak. Ini minyak kapan bu? Seingat saya 2 tahun lalu gitu. Tapi emang masih bentuk minyak. Udah Emang dia nggak- menghitam banget itu. warna nggak berubah. Gitu. Jadi yang merubah jelantah itu adalah ketika terjadi pemanasan dan pengawet daripada makanan itu. Tapi kalau minyak pada dasarnya nggak berubah, maka minyak itu kan dia nggak menyatu dengan air ya, Iya. dia memisah. Jadi sifat minyak itu akan memisahkan diri. Nah, tadi saya tambah terkait kenapa masyarakat nggak sadar, ya mungkin perlu habit. Selama ini mungkin dia nggak ditanamkan habit kebiasaan baik Iya. sejak kecil nyampah gitu, maaf karena kutip sejak kecil sudah nggak peduli, maka nah kita lakukan ini ke ibu-ibu terutama yang punya anak gitu. Kita terus sampaikan diedukasi, nah, perlu edukasi. Mm-mm. Nah, tugas kita mungkin tidak hanya kami, tentu masyarakat secara umum ya sama-sama kita peduli, karena kalau nggak kita menjaga siapa lagi, Iya benar. Iya betul. anak cucu kita nanti yang mendapat efek. Dan kita harus mulai sekarang kami gerakan kami dari 21 nama aneh ya, kalian konsisten banget sama jelantah itu ya. Kami selain tadi dapat cuan, dapat feedback, kami punya semangat mengedukasi orang agar orang terbiasa hidupnya akan hidup sehat, menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan begitu. Feedbacknya apa? Ada cuan ya gitu. Tapi kayaknya kalau udah ada feedback cuan kayak sekarang itu kan, saya rasa udah mulai agak mudah lah ya mengajak Iya. orang untuk Betul. bergabung kan itu. Karena dia ngerasa diuntungkan. Diuntungkan. Heeh. Tinggal edukasinya yang lebih Iya. aja lah Iya. mungkin ya ke masyarakat gitu kan. Nggak usah bicara setahun atau 2 tahun lah. Iya. Kita bicara 5-10 tahun ke depan, Mm-mm. yang masyarakatnya di ekonomi di bawah rata-rata di 10 tahun ke depan Mm-mm. dia bisa punya rumah, Iya, punya iya. mobil, punya penghasilan puluhan juta, kira-kira layak lah itu dilakukan. Iya, iya. 10 Apalagi tahun itu bukan waktu yang Iya. untuk sekarang ini kan masalah afiliat ini kan orang udah mulai melek lah gitu kan. Ah. Apalagi yang Iya. orang-orang tua muda ya kan. Orang tua pun sekarang udah mau Sudah, dia iya. belajar untuk afiliat tuh bang. Memang mau dia belajar gitu Iya. kan. Apalagi sedikit-sedikit itu yang dilakukan Iya. mereka. Karena sudah begitu. Karena memang dia berhubungan dengan uang ya kan. Kalau Kalau berhubungan dengan uang, pasti cepat lah ya. Konten gitu. Iya. Juga dibarengi dengan edukasi. Ini keren itu. Mm. Untuk orang awam lah Pak. Untuk orang awam, langkah paling gampang apa sih yang bisa dilakuin di rumah gitu untuk menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan.
sederhana tadi saya bilang, selain motivasi, feedback dan habit, yang perlu disamakan dalam mindset kita bersama adalah sebagai masyarakat kota yang notabene masyarakat ini ya urban, kita urban kota kan padat, maka kita harus peduli bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita. Kita hidup untuk membekali anak cucu kita. Kita nggak kebayang padatnya kota Pekanbaru nanti 20-30 tahun ke depan belakang nanti seperti DKI yang kemudian di sini air laut lebih tinggi pada air daratan kita. Kalau nggak kita jaga, maka ya sama-sama menjaga, maka kita ya rugi sendiri. Ya. Yang jelas kesadaran terhadap lingkungan dan anak cucu kita, gitu sih mungkin. Ini kalau kita pindah ke masalah minyak jelantah tadi lah Bang. Ya. Itu sejauh inilah gitu kan. Kira-kira minyak jelantah itu bisa jadi apa aja, produk apa aja kan gitu. Jadi kami memang kategori orang awam juga lah. Mungkin kawan-kawan pendengar kita juga banyak yang belum tahu ya kan. Masa minyak jelantah bisa jadi itu segala macam. Diolah lagi jadi minyak baru gitu kan. Ya. Jadi kira-kira apa aja produk yang bisa kita buat dari minyak jelantah ini? Dari minyak jelantah itu banyak sekali produk. Turun. Mulai dari produk yang nilai kecil sampai nilai tinggi. Pertama, yang terkecil itu lilin. Bisa jadi lilin. Terus kedua bisa jadi sabun. Terus kedua bisa Sabun. jadi biodiesel. Bisa jadi bioaftur. Bisa jadi gliserin, bahan baku kosmetik. Banyak produk. Memang banyak lah ya. Iya. Jadi kalau bilang Indonesia, khususnya Riau itu surga jelantah. Kita bulu sawit yang besar. Iya, betul. Paling banyak ya. Nah, ya masyarakat Riau berpotensi untuk bisa sejahtera bersama Bang Jatah. Karena sumber kita di sini melimpah. Tinggal kita mengedukasi Iya. masyarakat. Nah, tinggal kita sama-sama peduli. Ya, saya berharap ya generasi muda lah. Ya, mulai ya di rumah mungkin biasa nggak peduli sedikit aja. Benar. Jelantah tuh kalau asal mau aja itu pasti ada. Apalagi mungkin habis goreng, Ya. sambalnya habis di piring ada nggak minyak? Ada. Nah biasa kan kita langsung buang. Langsung diginikan ke wastafel kan ada. Iya. Nggak mikirkan dampak berikutnya gitu kan. Kalau asal mau menyelamatkan lingkungan, nah itu pasti ada. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi duit ya kan. Nggak mungkin lagi ya. Kalau sampah mau jadi bukit. Ya, pada prinsipnya minyak nabati itu prinsipnya bisa jadi apa saja. Jadi sekarang plastik kita ini itu pun bisa jadi minyak kan, asal dari fosil gitu kan. Betul. Makanya kalau dibakar plastik ini dengan suhu tertentu tanpa oksigen jadi pirolisis ya. Jadi bahan bakar lagi balik ke alam, balik ke minyak lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi jelantah dan minyak khusus secara umum itu jadi produk selain tadi ya. Juga bisa jadi kalau mau diteliti nanti jadi plastik, bioplastik Bioplastik ya. Bioplastik ya bisa. Ya. Bahkan untuk yang paling ini kan paling mahal tuh ya tadi bioaftur kan. Bioaftur. Jadi bahan bakar pesawatnya. pesawat. Iya. Hari ini Dan saya sendiri pun dengar Iya. Pak, katanya sampah itu akan dijadikan bahan bahan bakar. bakar. Pirolisis tadi bilang di Ah. plastik ini pada intinya dia kan asal dari minyak. Mm-mm. Dia dipanaskan lagi kembali jadi minyak gitu. Oh gitu Dan- ya. Gitu. Jujur kaget dengar ya. Iya. Kenapa dari sampah Keren. bisa jadi bahan bakar Iya. gitu kan. Jadi kembalikan ke awal asalnya. Jadi kan plastik ini asal kan dari minyak. Begitu. Jadi kalau untuk di Bank Jatah sendiri, Bang, itu Iya. ada fokusnya. Dia kan udah dikelola nih Iya. minyak jelantah itu kan. Apa nanti diekspor itu dalam bentuk Produk, olahan yang sudah ya. jadi atau masih mentah gitu? Hari ini kalau komoditi ekspor jelantah salah satu komoditas ekspor berbentuk turunan sawit. CPO ya, Oh, CPO CPO. salah satunya kan. CPO masih mentah. Jadi turunan sawit itu banyak, ada CPO, ada UKO dengan jelantah jenis UKO, used cooking oil.
ada namanya Miko yang asam tinggi, ada Hmm. mungkin minyak inti ya namanya, apalagi banyak inti dari istilahnya. Karena Iya, jadi banyak sekali tulang sawit itu, dan ekspor hari ini bahan bakunya HP jelantah. Jadi produk ekspor. Tapi Bang Jelantah hari ini kita masih sejauh ini ya masih yang tertinggi nilai ekonomisnya di ekspor. Nah kita jual ke eksportir, dan insya Allah nanti kita sedang manage ini proses perizinan sabunnya. Kita sudah cetak sabun, Oh, udah ada sudah produk sabun ya. sabun, Nah. dan sedang proses PRT ya, PKRT di Kemenkes sedang proses. Mohon doanya mungkin segera bisa Amin. diterbitkan, dan kita juga sudah mendaftarkan haki merek dagang kita. Kemudian nanti setelah keluar semua kita bisa izin edarnya keluar, kita bisa edar. Nanti boleh sabunnya jadi salah satu uji coba Iya. kita kan. Boleh Pak. Iya betul. Berarti di sabun lah sekarang sabun, baru Bang ya. sabun batang. Oh, Sabun siap. Menurut Bapak, kami sebagai anak muda ini apa yang bisa kami lakukan agar isu jelantah ini terasa lebih relevan? Ikut bersama kampanye. Yang jelasnya dimulai dari rumah sendiri lah. Ya, pilah sampah, ya, pilah jelantah, store ke bank sampah atau ke bank jatah. Ya, karena sampah itu tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab. Kesadaran itu yang perlu dibangun sih. Mulai mungkin buat konten-konten untuk peduli terhadap lingkungan. Nah kalau kami sekarang memang minim tim untuk membuat konten kreator. Oh, di bidang konten lah gitu. ya. Nah, kalau ada nanti teman-temannya yang mau jadi tim kita sebagai konten kreator, mari kita kerjasama. Nah, Oh, berarti sekarang hanya sebatas konten aja baru Bang ya, belum Iya. spesifik lah jatuhnya ya. Belum, Kalau di konten itu kan. ya hanya flyer paling kan, kemudian poster itu kan, ajakan ya di medsos. udah paham kan, apalagi mungkin jurusannya di sana kan. Iya, Iya, betul. kan Di Bos. sana harap nanti adik-adik bisa membuat konten ya, berimajinasi dan kreativitas membuat Iya, iya. konten tentang lingkungan. Iya. Nah, kampanye itu ya sebar aja kemana-mana. Yang penting niatnya dulu diluruskan untuk menyelamatkan bumi. Iya, betul. Berarti untuk akun apanya sendiri pasti ada lah Bang ya. Medsos Kayak kita ada, medsosnya Bang ya. YouTube, Facebook, IG ada. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Cari Bang Jatah, cuma satu-satu di Indonesia. Bang Oh iya Bang Pak, Jatah. saya mau nanya, kenapa namanya Bang Jatah? Nah, ini menarik nih. Tadi saya sepil nggak Abi melengkapi. Kan tadi kita berbagi-bagi bonus ya. Iya, Itu dia maksudnya. Kita berbagi jatah. Oh, jatah itu ya. berarti Bang Jatah karena hasilnya dibagi ya. Iya. Karena affiliate saya juga. Dan dia anonim daripada jelantah. Oh, oke. Jadi kita supaya mudah. Nama brand begitu kan? Iya. Haikal, nama Haikal. Nah, karena nama saya Haikal. Namanya Bang Jatah ya, supaya mudah orang melihat, mendengar mah. Saling menguntungkan ya Pak ya, Bang Jatah ini. Ini itu sederhana dulu Pak ya. Apa ya brand kita ya? Udah Bang Jatah itu. Iya, itu sangat. Oh, langsung keingat aja ya. Orang jadi, oh Bang Jatah sih, ya memang jelantah gitu kan. Betul. Apa namanya, sejauh inilah Bang, mungkin apa namanya di setiap usaha yang kita lakukan pasti ada tantangan lah kan Siap. gitu. Jadi apalah gitu tantangan terberatnya lah, mulai dari yang terberat ya kan sampai kayak yang teringannya gitu. Oke Pak, silakan. Terberat ya. Tapi Berat enggak, ceritakan. kalau bilang terberat, saya ngerasa nggak ada yang berat. Karena kami ngerasa ini sebuah hobi, sebuah kesenangan. Iya. Kalau buat kesenangan kira-kira ada yang berat? Enggak ada. sih, memang sudah di situ. Hobi kita juga di situ ya. Kami senang berbisnis dan kami senang berhubungan dengan orang lain. Oh, Jadi kami nggak merasa berat. Cuman mungkin kesulitan, yaitu kami anggap itu sebuah Bisnis. proses. benar-benar. Seperti anak bayi yang lahir langsung bisa besar kan nggak mungkin. Iya. Ada prosesnya. Benar. Nah kami ngeliat itu sebuah proses. Mungkin orang lihat ini sebuah kesulitan, sebuah tantangan. Kami ngeliat ini adalah sebuah proses, bukan kesulitan, tapi proses besar. Dari Bang Jatah sendiri Pak, itu program apa yang pertama kali dijalankan? Dari sampah kah atau minyak jelantah? Minyak jelantah. Dari minyak jelantah, memang dari minyak jelantah.
ini kalau kita ngaji perbandingan lah nih Bang ya. Ini kan apa namanya masalah affiliate tadi kan itu ada perlu kita garis bawahi konsisten, ya kan? Cuman pertanyaan aku tuh lebih susah mana menggiring orang untuk buat peduli atau menyuruh orang itu konsisten. Gitu, konsisten untuk melakukannya, itu kan? Ya, sama-sama punya tantangan. Dan sifat manusia itu kan cenderung bosan ya. Iya, Ya. betul. Cenderung bosan dan kemudian apalagi didasari motivasi yang tidak serius. Jadi kita bercerita lah sebenarnya yang sudah terjadi, kalau ngarang nggak enak kan. Jadi salah satu mitra kita namanya Bu Rahima. Bu Rahima ini guru SD. Ya ini sponsor kita juga. Guru SD, beliau hari-hari ngajar. Jadi dulu juga aktif di beberapa posyan dulu kalau salah. Jadi ketika dia jumpai pertama kali flyer kami di kontak saya, terus dia berminat mengembangkan Bang Jatah. Kita hubungi dan kemudian belum melakukan aktivitas. Jadi memang Bu Rohima ini luar biasa. Setiap jumpa orang, dia selalu menyatakan ada jelantah enggak. Begitu, konsistennya begitu. Dan yang paling penting yang kami lihat hari ini Ibu Lawat adalah konsistennya dilajarkan terus. Setiap jumpa yang berkaki dua ditanya jalan, kecuali ayam ya. Setiap jumpa orang disampaikan, Bapak Ibu punya jelantah nggak? Begitu. Dan beliau sampaikan secara konsisten. Dan ini saya pikir ini jadi inspirasi dan memang beliau menjadi hari ini UB kami di antara 50 yang memiliki omset terbesar sebulan tuh hampir 200 kilo setiap bulan rata-rata. Beda Ibu Hemat sendiri. Jelantah dari mana? Dari rumah tangga itu. Bayangkan 200 ada 200 rumah tangga setiap bentor kalau tanam. Jadi tadi yang paling sulit dari orang itu adalah menjaga konsisten, dan ini perlu contoh yang kemudian ya perlu motivasi Betul. bahwa ya hidup ini perlu bermanfaat untuk orang lain begitu. Karena bahasa itu kan konsisten ini adalah yang sulit banget, apalagi Iya. untuk para konten kreator pun begitu kan. Ya, Kadang baru fokus 1 minggu tapi nggak ada peningkatan itu kan. Ya, Tuh bosan nyerah dia gitu. gitu kan. Memang konsisten ini sih yang menjadi penyakit gitu kan. Sebenarnya boleh saya tambahin ya. Iya. Membuat orang konsisten tuh gampang aja sih sebenarnya, asal mereka ketemu tujuannya. Kalau orang tidak punya tujuan, nah itu kesulitan dia konsisten. Tadi konsisten kuliah kan, Konsisten. punya tujuan kan, pengen sarjana, malah pun masih di sini ya mas. pengen jalan sarjana itu kan. Jadi orang yang tidak bisa konsisten itu karena mereka tidak punya tujuan, mereka tidak punya impian jelas. Orang gila itu dia nggak Iya. punya tujuan jelas tuh, nggak Modal akan mandiri. maka dia kesalahan nggak jelas kan tujuannya. Iya kan? benar. Benar. Jadi manusia itu bisa konsisten, bisa serius, bisa fokus kalau mereka sudah punya tujuan, impian yang jelas. Impian itu bukan hanya sekedar ngomong-ngomong doang. Mau rumah, woi rumah. Kalau dapat gimana? Ya nggak apa-apa sih. Kan kayak gitu impian. Impian tuh mungkin ngomong pun dia mau nangis gitu loh. Betul. Karena setiap manusia yang sukses di dunia ini mereka pasti punya impian besar. Impian. Lampu nih. Karena impian Thomas Thomas Edison yang luar biasa kan. Iya. Impian. Nah, kalau orang sudah punya impian, dia tidak perlu orang lain. Dia nggak peduli terhadap orang lain. Dia cukup dengan kekuatan dan semangat impian dia. Kemauannya ya. Terus, gimana cara membuat orang bisa fokus dan konsisten? Itu bukan urusan kita. Kita nggak bisa membantu orang lain sukses, loh deh. Nggak bisa kita menjadikan orang sukses, nggak bisa. Iya sih. Makanya hebat kali kita ya. Salah doang. Yang bisa kita hanya menemukan orang dari antara jutaan orang ini, menemukan orang yang tepat. Karena kalau dalam hukum bisnis itu ada hukum Pareto namanya. Dari 100% kita bekerja, hanya 10% yang memberikan hasil. Untuk mendapatkan 10% yang besar nih, ya kerjanya harus besar. Kami punya unit bisnis dan orang-orang yang banyak, tapi tidak semua orang yang mau serius dan punya omset besar, tidak. Nasabah kita banyak itu apakah semuanya konsisten nabung? Tidak juga. Cuma untuk memperbesar itu ya kami terus bergerak, Lakukan. Iya. kami terus lakukan.
Karena kami punya impian yang untuk bisa konsisten. Kalau kami tidak punya impian gini nih, tidak akan bisa konsisten gitu. Hari ini mungkin kita gak ketemu itu kan, kalau bisa. Iya, benar. Anggap di tahun 2 tahun di awal kita udahlah capek gitu kan, udah pusing, modal nabungnya minus gitu kan, terus nggak konsisten. Dan alhamdulillah hari ini omset kita kalau kita sepil ya hampir setengah M kemarin gitu kan. Wow. Prof, apa ya Per bulan. omset enggak setahun kita kemarin. Oh, per tahun ya. Jadi kita sudah hitung, alhamdulillah. Jadi konsisten itu membuahkan ya hasil. Pasti ya. Baik, Pak. Intinya gitu. Jadi ada pepatah, siapa yang serius dia akan mendapatkan fulus gitu. Oke. Ini krusial juga sih pertanyaan ini kan. Tapi saya udah nyebut juga di awal tadi, Bang. Iya. Apa namanya? Kira-kira pemerintah lah gitu, Oke. dukungannya atau komunitas apa namanya? Komunitas lain lah gitu kan. Iya, iya. Gimana dukungannya hingga saat ini atau masih ada PR gitu kan? Iya. Betul ya? Apalah ya Iya. yang Profesional. Jadi sejauh ini ya, untuk dukungan langsung ya pemerintah terhadap kita sih sifatnya personal atau lingkup kecil ya. Kemarin kami kan di Rumbai, jadi kami di Kecamatan Rumbai itu dijadikan salah satu apa istilahnya, pemberi layanan pemberi layanan. Jadi apa namanya gitu Pak? lomah Bukan kita sebagai produk apa? inovasi. Inovasi. Jadi pemuda di Kecamatan Rumbai, nah kita menjadi salah satu produk kebanggaan di Kecamatan Rumbai yang memiliki produk inovasi berupa pemberdayaan. Nah, kita selalu diundang oleh camat di event-event camat, bazar-bazar camat, kegiatan pemerintahan camat Rumbai khususnya. Kita hadir di sana sebagai satu persisten dan menjadi partisipan lah sebagai penggerak di kecamatan. Memang secara umum sebenarnya paling penting hari ini pemerintah secara kenegaraan dan aturan memang perlu ya. Ini perlu kita dorong dan ini mungkin tidak mudah langkahnya. Saya yakin perlu effort dan perlu daya upaya ke semua pihak. Bagaimana khusus isu jelantah ini juga menjadi perhatian dan mudah-mudahan turun sebuah produk turunan aturan yang jelas, sehingga karena ini penting, tidak sadar hal sepele ini kalau kita abaikan. Nah, kalau orang fokus kan pengunduran hutan gitu, tambang gitu, sampah, tapi ya tidak sadar ternyata ini jauh lebih besar efeknya gitu. Dan ini belum ada saya lihat payung hukum yang secara administratif dimiliki oleh negara. Hanya payung hukum tentang sampah pencemaran lingkungan saja yang dibuat. Mungkin nanti pemerintah kota ya kita akan arah sana juga Pak ya, mendorong yang menjadi sebuah kebijakan sehingga masyarakat juga sadar, karena kesadaran pribadi itu bukan ada hukum yang memang meminta atau membuat mereka juga sadar dan patuh. Begitu sih. Dan lembaga lain banyak sih yang membantu support kami, alhamdulillah. Dan artinya di awal-awal kita ya Kementerian itu mensupport dari sisi UMKM-nya gitu kan. Kita UMKM yang dari Karang Taruna, kemudian kemarin dari isu lingkungan PHR yang mensupport kita, bahkan didampingi oleh UMRI kemarin kan, untuk mengawal kegiatan ini dalam program proklimnya, kemudian dalam program bank sampah ya, Unilak, Universitas Kuning dan PHR dan UMRI itu nih ya, PCR juga kan. Jadi lembaga itu support secara ini ya, secara imaterial program, mereka membantu kita. Dan ini secara moral ya, jadi secara de facto kelembagaan memang mungkin ya, kalau UMRI itu LPPM-nya, jadi program penelitian pengabdian itu kan, dan PCR juga UNED juga begitu. Itu mungkin beberapa lembaga yang terlibat dan komunitas banyak. Komunitas itu saya nyebutnya baiklah. Jadi karena kita berbasis lingkungan dan komunitas, kita datangin semua komunitas. Insya Allah support. Di antara komunitas paling besar support hari ini itu adalah komunitas emak-emak. Karena mereka yang punya belakang. Ya, penggeraknya itu makanya gitu. Iya. tes arisan lah. Iya betul. Dan Ini sebelum kita masuk ke closingnya lah ya Bang ya. Saya dari tadi memang sangat penasaran juga. Mungkin pendengar kita juga penasaran juga masalah apa tadi? Afiliat lah. Bisnisnya itu gitu kan. Karena memang ini juga yang akan menjadi pemacu nanti kan. Bagaimana orang tertarik gitu kan. Kira-kira
bagaimana sih Bang, apa namanya, afiliatnya itu gitu kan? Atau kami kumpulkan minyaknya, kami tabung gitu kan, menurut abang tadi kan, terus Iya. dikasih ke Bang Jatah atau bagaimana? Gitu. Mungkin secara program affiliate ini Pak Bang Habibie jelaskan secara lebih kepada operasional deh. Bagaimana supaya minyak itu jadi duit kan itu ya. Betul, Iya, iya. itulah dia intinya. Bang Habibie jelaskan. Konsepnya sederhana. Nasabah kumpulin jelantahnya, kita masyarakat kumpulin jelantahnya, setelah 10 kilo, nah dia langsung store ke unit bisnis. Atau dimulai dari 1 kilo pun udah bisa. Store lah ke unit bisnis di kelurahan mereka tersebut. Atau di tempat dia unit bisnis Dekat. yang terdekat di tempat dia berada. Kalau mungkin di daerah Haikal belum ada unit bisnis, mungkin Haikal bisa jadi unit bisnis di sana. Oh gitu. Ya, keren juga ya. Wah, Keseluruhannya belum. kayaknya belum ada Pak. Belum ada. Jadi kami Pekanbaru itu targetnya ada 1.000 unit bisnis. Nah, masih belum susah. 10 minimal. Sekarang masih ada baru 53. Masih ada 1.000, masih banyak Iya, sekali. iya. Jadi targetnya dari 1.000 itu kita 100 kilo saja. Nah itu tuh sudah bisa menyelamatkan Pekanbaru dari pencemaran itu. Kita ambil angka terendah saja tadi Pak Sukis bilang 1 juta, kita ambil 10%-nya saja dari 100.000. jumlah penduduk 100.000 kakak yang membuang jelantah 1 kilo sebulan, 100 ton per bulan loh. Udah ya. Nah kita berharap nanti ini Pekanbaru punya 1.000 unit bisnis. Iya. Setelah dikumpulkan store, nah nanti didaftarkan. Nah tahun ini nanti daftarnya lebih gampang, bisa pakai share link. Oh gitu, pakai linknya lagi. Iya. Salah saya, Iya. Baik kode unik. saya ngundang Esther, saya Iya, iya. kirim aja link Esther. Esther isi formulirnya, Formulirnya ya Pak. nah, tinggal nanti store melekat ke nanti. unit bisnisnya yang terdekat. Strategi. Nah gitu. Nanti nyetornya pakai barcode pun bisa, scan barcode. Ting, Tinggal scan aja ya. Gitu ya. Karena memang Udah sekarang ya. kan teknologi udah dipermudah lah. Dan mudah. Cukup itu doang. Setelah nanti ngajak temannya lagi di kelurahan manapun yang ada di Pekanbaru. Di Riau. Atau di Riau lah, atau di Indonesia lah. Kita akan persiapkan ini di Indonesia. Tapi kita beranjak dulu dari Riau. Dari Riau ya. Nanti misal punya teman di Bangkinang, tinggal share link aja dia, suruh join. Nanti store-nya di mana? Ya di Bangkinang aja. Gitu. Jelantah kan mana-mana ada. Iya, Betul nggak? benar. Betul, Di betul. rumah Artinya ada. Haikal, Esther punya bisnis, potensinya di mana? Mana? Di mana aja sih? Di mana aja? Iya, di mana Ya, aja. artinya potensi penghasilannya tentu di mana-mana kan. Iya. Asal ada kehidupan situ ada minyak jalan tangan. Nah, Punya potensi bisnis penghasilan unlimited, saya bilang. Unlimited. Karena sistem kami ya Anda bisa bawa siapa saja dan berapa banyak pun Anda bisa bawa. Nanti boleh lah nanti apa kan? Bisa. Tinggal share aja link ke kami kan. Nah, jadi terutama kami juga menggerakkan setidaknya yang humas dulu. Iya. Ya kan? Iya. Pastilah ada apa prodinya gitu kan. iya. Tinggal kita gerakkan aja. Jadi untuk menyebarluaskannya gitu kan. Karena memang kami menilai memang sangat penting juga gitu kan. Iya. Apalagi kami selaku mahasiswa nih lah mungkin sedikit banyaknya suara kami didengar lah kan Iya. gitu sama orang banyak kan gitu. Iya. Mbak Esther, ada lagi yang kira-kira mau ditanya? Ini closing. Ya. Boleh. Pertanyaan terakhir dari kamu Pak. Iya. Harapan Bapak soal pengelolaan jelantah di Indonesia itu seperti apa? Jawab Pak. Tambah. Hari ini kan jelantah diminati oleh negara besar di luar. Salah satunya dari Cina. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebun sawit. Mereka tidak punya kebun penghasil minyak. Karena di Cina bukit-bukit tak mungkin nanam sawit di sana. Nah, di Riau yang ada di Indonesia. Kami berharap pemerintah nanti bisa mensupport dan tentu mendukung kami ini. Karena cita-cita kami juga kami jadi produsen biodiesel. Di Indonesia berbasis lingkungan. Jadi kami punya memproduksi biodiesel minyak nabati B100 yang berbasis lingkungan, dan kami pengennya nanti tiap kabupaten mungkin ada satu pabrik yang menjadi
pengelola biodiesel, dan hari ini pemerintah mendengar dan kita ingin disupport, nah gitu ya, supaya ke depan jelantah ini benar-benar dilihat menjadi peluang dan sekaligus menjadi salah satu komoditi yang memang diminati. Hari ini memang kita buang, ke depan yang dibuang. Walaupun sawit juga banyak, sekarang hari ini kan CPO banyak. Ya, kita yakin pemerintah punya model, punya keinginan, mungkin hari ini belum terfikirkan saja. Mudah-mudahan nanti peluang ke depan semakin menyentuh ke kepentingan negara dan kita menjadi bagian dari itu. Jadi kami dari gerakan sederhana ini ya pengen menjadi solusi daripada permasalahan negara, bangsa, dan menjadi solusi daripada kemandirian energi bangsa Indonesia. Begitu. Habis dengan tambah. Ya, pengelolaan jelantah ya dari pemerintah, ya kami berharapnya sih pemerintah tuh juga ikut andil ya, mengkampanyekan bahwa jelantah ini bisa dijadikan sebuah produk hilir yang memang berarti. Nah, jadi sehingga masyarakat sadar jelantah ini tidak dimakan, ada sesuatu yang positif. Pemerintah lah ikut juga mensuarakan apapun itu, bukan hanya sampah. Sekarang kan baru hanya sampah. Sementara jelantah belum jadi sebutan. Masih jadi anak tiri kan. Tapi melihat potensinya kan luar biasa sekali. 100 ton terserak di daratan Pekanbaru. Iya. Banyak, 100 ton sebulan loh. Kalau 1 tahun Gimana itu ya? lumayan. Baru Ruangan ini Tenggelam ini penuh lah nih. kita belum bicara kota-kota Kantin lain ya. kan, belum bicara kota Medan, Palembang, Lampung, nah, Jakarta, wow, jadi peluang besar. Karena jelantah tuh pasti ada. Pasti. Kan orang goreng pakai minyak kok. Iya. Kecuali gorengnya pakai air Air. kan. Iya. Ya, Merebus dan Tak buat jadi goreng. jadi. gitu aja sih. Oke. Kira-kira udah berapa menit ya kita podcast? Sudah hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. Iya. Ya memang target kita di 40 menit lah kurang lebih Ya. kan kelas. Tapi alhamdulillah karena memang dari kami sendiri aja merasa mendapatkan banyak pelajaran lah gitu kan. Karena kami memang tidak tahu sama sekali bang masalah itu tuh gitu kan. Iya. Rupanya ada juga bisnis di situ kan itu. Jadi Iya. kami sendiri pun tertarik. Mungkin pendengar juga lebih tertarik gitu kan. Iya. Karena memang ada salah satunya affiliate tadi ya kan. Kemudian apalah bang untuk penutup juga ya kan. Harapan dari abang untuk generasi kayak seperti kami ya kan. Kira-kira bagaimana untuk termasuk untuk pengolahan jelantah kayak gini gitu. Ya. Hari ini kalau kita diam, maka peluang itu hilang. Maka anak muda, ayo bergerak, terus lakukan gali potensi, dan jika Anda bingung, bergabung dengan Bang Jatah. Karena kita banyak potensi. Di sana ada UMKM, di sana ada campaign sebagai leadership penjaga lingkungan, di sana ada campaign terkait menjaga kesehatan. Maka ini menjadi konten anak muda banget. Saya pikir hari ini anak muda jangan mager lagi. Anak muda harus gercep, anak muda harus aware dengan apa yang menjadi peluang. Dan dunia digital hari ini sudah membuka cakrawala kita, membuka peluang bagi kita bahwa Anda kalau diam ditinggal oleh zaman. Betul. Karena peluang sudah ada di depan mata. Kalau Anda lewatkan ya Anda akan menjadi orang yang penikmat konten-konten orang, tapi Anda nggak memiliki konten hidup. Kita hanya sebagai penikmat aja. Follower Iya. ya, follower. Anda harus jadi kreator. Betul. Mungkin dari Bang Habibie sendiri ada juga. Ya, harapan saya sih agak muda sekarang lebih melek secara finansial. Kalau berbicara bisnis di lingkungan ya, bergerak bidang lingkungan ya, ini sebuah peluang yang sangat luar biasa. Berharap jangan muda sekarang jangan gengsi berbisnis lingkungan itu. Karena kalau berbicara limbah, kalau kita berbicara potensi ya, jelantah dan sampah itu tuh adalah peluang yang sangat besar sekali. Kenapa? Setiap hari itu ada itu. Setiap hari ada. Seperti sawit kan. Orang membangun aset dengan sawit dulu. Iya. Sekarang di era digital ya bersama Bang Jatah dan yang lainnya
Ya, membangun aset tidak harus dengan pohon sawit. Dengan limbah sawit, dengan jelantah pun bisa jadi punya aset. Ya, saya nggak usah bicara setahun 2 tahun lah. 5 sampai 10 tahun ke depan lah yang ada dibayangkan lah. Punya penghasilan passive income loh ya. Kita bicara passive income, Pasif ya. bukan active income ya. Iya. 10 juta per bulan saja. Kira-kira membantu nggak ada? Sangat Pasif Itu income. membantu itu. Itu bicara cuman kerjanya males. Cuman ngajakin orang itu 10 orang. Anda punya passive income 10 tahun yang lalu lagi ya 10 juta per bulan, bisa punya rumah, punya mobil. Anda jalan-jalan ke Bali, jalan ke Jogja, kemana saja, uang masuk. Dari mana? Dari limbah rumah tangga. Selagi ada manusia, limbah itu ada. Artinya penghasilan Anda terus ada. Nah, jangan anak muda sekarang gengsi, oh jelantah. Lihat dulu potensinya. Itu passive income yang jelas. Orang setiap hari ada kok. Iya, betul-betul. Betul nggak? Iya. Nggak akan Ini susah itu lah aja. itu. Selagi orang di dalam rumah tuh masak, pasti ada. Pasti Kan itu. ada. Kita bicara potensi yang dihasilkan, bukan bisnisnya apa gitu kan. Betul. Mungkin itulah Bang ya. Ya. Apa namanya? Panjang lebarnya pembahasan kita mengenai minyak jelantah. Mungkin bagi kawan-kawan pendengar juga masih banyak yang apa namanya? Yang ingin ditanyakan lebih mendalam itu kan, tapi mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya lah kan gitu Bang ya. Semoga ada lah gitu kan. Ya, saya berharap teman-teman nggak terakhir, tapi ada kelanjutan. Kenapa kami punya info menarik dan hari ini nggak bisa kami tahan, kenapa? Nah, hitungan uang ini nggak sebut kan, cuma split singkat. Kalau mau kita gali, Anda akan Berarti ada part Jadi sengaja ditahan dan nggak sebut angka-angka ya, supaya penasaran. Ya, ada biar tidak lanjut gitu kan. betul. Jadi dari saya sendiri pun sebenarnya mau nanya, cuman kita mungkin udah connect juga kan. Jadi supaya orang lain penasaran juga, pendengar kita Penasaran. pasti penasaran Bang. Iya. Karena memang ini berhubungan dengan finansial juga kan, Siap. pendapatan lah gitu kan. Mudah-mudahan lah ada pertemuan di segmen berikutnya yang kita bahas lebih mendalam kan Siap. gitu Bang. Karena memang kami melihat memang sangat bermanfaat lah gitu. Apalagi buat kami yang muda-muda yang akan melanjutkan lah gitu kan. Iya. Mungkin ada dari kata The Wester kata penutup. Oke, mungkin itu saja Bang ya. Terima Siap. kasih banyak untuk Bang Sukiswanto dan juga Bang Adrio Habibi ya yang telah meluangkan waktunya meskipun malam Bang ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Bang ya. Karena memang ini untuk berbagi juga lah untuk kita kan. Terima kasih banyak kami ucapkan atas segala kehadirannya juga ya kan. Ya. Kemudian kita juga mohon maaf mungkin ada kata yang kurang atau menjanggal itu Ya. kita habiskan semuanya di ruangan Siap. ini kan gitu Bang ya. Oke, baiklah terima kasih kawan-kawan semuanya. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.